Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Febrianti, NIM 230401052, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Adab. Pada video ini saya akan menjawab soal-soal dari buku Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah Terapan bab 1 tentang Mafahim Nahdlatul Ulama untuk mata kuliah Aswaja 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Sofa Robbani LC.MA. Berdirinya Nahdlatul Ulama. Awal mula menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama, umat Islam di Indonesia menghadapi munculnya paham-paham yang bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, seperti Wahabi yang melarang ziarah kubur, istighosah, tabaruk, dan maulid serta menganggapnya bid'ah. Selain itu, muncul Syiah Rafidhah dan aliran kebatinan yang dinilai menyimpang dari syariat Islam. Kegelisahan ulama semakin besar ketika Hijaz dikuasai oleh Abdul Aziz bin Saud yang bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab dan melarang praktik agama dengan bermazhab serta mengusir ulama dari Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu, pada Januari 1926, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengundang para ulama pesantren untuk membentuk komite Hijaz dan mengirim delegasi ke Mekah. Pada 31 Januari 1926, para ulama berkumpul di Surabaya dan memutuskan mengirim utusan ke Muktamar Dunia Islam serta membentuk organisasi bernama Nahdlatul Ulama. Delegasi NU kemudian berhasil memperjuangkan kebebasan pengajaran 4 mazhab dan mencegah perusakan makam keluarga Nabi Muhammad SAW dan para imam mazhab di sekitar Masjidil Haram. Poin isi dari Honun Asasi Nahdlatul Ulama. Berikutnya, isi Honun Asasi NU ada 3. Yang pertama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengajak seluruh umat Islam untuk bersatu dan tidak bercerai-berai. Yang kedua, secara khusus Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengingatkan para ulama bahwa di pundak mereka terdapat tanggung jawab besar untuk mengajak umat kepada Allah dengan mengajarkan akidah yang sahih dan ilmu yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengajak seluruh ulama dan para pengikutnya untuk masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama beserta alasan mengapa harus masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Kebaikan berada di antara dua kutub keburukan. Selanjutnya, tentang kebaikan senantiasa berada di antara dua kutub keburukan karena kebaikan itu adalah sikap pertengahan antara dua akhlak yang saling bertentangan. Jika seseorang condong ke salah satu sisi, maka ia akan jatuh pada sifat buruk, baik karena berlebihan maupun karena kekurangan. Contohnya, dermawan berada di tengah antara boros dan pelit. Berani berada di tengah antara sembrono dan penakut. Tawadhu berada di tengah antara sombong dan rendah diri. Jadi, kebaikan adalah jalan tengah yang menjaga manusia dari dua sisi keburukan. Manhaj Fikrah Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang manhaj Fikrah Nahdlatul Ulama adalah kerangka berpikir yang didasarkan atas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dijadikan landasan berpikir Nahdlatul Ulama untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka islah al-ummah. Dalam merespon persoalan baik yang bersinggungan dengan persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama memiliki manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pedoman. Yang pertama, dalam bidang akidah atau teologi, Nahdlatul Ulama mengikuti manhaj dan pemikiran dari Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua, dalam bidang fikih atau hukum Islam, Nahdlatul Ulama bermazhab secara hauli dan manhaji kepada salah satu mazhab al-arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang ketiga, dalam bidang tasawuf,
NU mengikuti Abu Al-Qasim dan Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Mengapa orang awam wajib mengikuti ulama? Orang awam wajib mengikuti ulama karena orang awam tidak memiliki kemampuan untuk menggali hukum agama sendiri, sehingga butuh bimbingan ulama yang punya ilmu, metode, dan sanad keilmuan agar ibadahnya tidak keliru. Di Indonesia, mengikuti ulama Nahdlatul Ulama juga menguatkan karena NU adalah organisasi keagamaan yang paling banyak di pengikutnya dan memiliki jaringan ulama yang luas, tradisi bermazhab yang jelas, serta pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga menjadi rujukan yang aman dan terarah bagi masyarakat awam dalam menjalankan agama. Batasan tasamuh. Berikutnya, batasan-batasan tasamuh atau toleransi Nahdlatul Ulama. Yang pertama, toleransi dilakukan dengan hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun akidah, cara pikir, dan budayanya berbeda. Yang kedua, berdampingan itu hanya sebatas urusan muamalah dan muasyarah dunyawiyah, bukan dalam masalah akidah dan bukan untuk menguatkan kebatilan. Yang ketiga, toleransi dilakukan dengan tetap ada ingkar di dalam hati terhadap kesalahan akidah tanpa membenarkan perilaku mereka dan tanpa mengaburkan identitas keislaman. Pengertian Islahiyah. Lalu, maksud Islahiyah adalah pola pikir reformatif. Maksudnya, Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Al-islah ila ma huwa al-aslah, yaitu memperbaiki supaya menjadi lebih baik. Pentingnya persatuan umat Islam. Sekarang, persatuan umat Islam penting agar umat rukun dan kuat, serta bisa saling tolong-menolong dan dalam kebaikan dan takwa. Dengan persatuan, umat tidak mudah pecah dan tidak mudah dirusak oleh fitnah serta perbuatan orang-orang yang tidak baik. Karena itu, ulama diminta menjelaskan kebenaran dan seluruh umat baik fakir, hartawan, rakyat jelata maupun orang-orang kuat diajak masuk dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan cinta, kasih sayang dan ikatan yang kuat supaya umat bisa diperbaiki dan disantuni. Contoh konkret Tathawur Nahdlatul Ulama. Nah, contoh konkret Tathawur Nahdlatul Ulama ada pada Munas NU 1945 yang menetapkan Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan alat-alat negara adalah Waliul Amri Daruratan bi al-Syaukah sehingga kepemimpinannya sah karena darurat dan disetujui mayoritas. Akibatnya, keputusan-keputusan pemerintah sah secara fikih, misalnya penyelesaian sengketa dua pihak dan sahnya pernikahan penduduk Indonesia yang memakai wali hakim dari pihak pemerintah. Tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Yang terakhir, ada pun 10 tokoh atau kiai yang hadir dalam pertemuan Kertopaten Surabaya 31 Januari 1926 saat pembentukan Komite Hijaz dan disepakatinya berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tabu Ireng. Yang kedua, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras. Yang ketiga, Kiai Haji Bisri Syamsuri Jombang. Yang keempat, Kiai Haji Asnawi Kudus. Yang kelima, Kiai Haji Nawawi Pasuruan. Yang keenam, Kiai Haji Ridwan Semarang. Yang ketujuh, Kiai Haji Maksum Lasem. Yang kedelapan, Kiai Haji Nahrawi Malang. Yang kesembilan, Haji Ndoro Muntaha menantu Kiai Haji Khalil. Dan yang ke-10, Kiai Haji Abdul Hamid Fakih Sedayung Gresik. Dan beberapa ulama lainnya yang tak sempat tercatat namanya.
Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih kepada penulis buku Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadliyah Terapan yang disusun oleh tim Aswaja Center Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.